Hai Radio People, balik lagi di podcastnya Radio di Radio Talk. Apa kabar buat kamu Radio People? Senang banget aku Chrissy. Aduh, akhirnya hadir lagi di sini. Emang aku udah berapa lama? Kayaknya seminggu deh baru nggak ngisi kamu ya. Nah, hari ini aku bakalan ngomongin dan bertemu ya. Kita bakalan cerita-cerita bareng wanita-wanita power. Sebenarnya aku juga wanita power juga sebenarnya. Karena kali ini aku ditemani sama Yana. Annyeonghaseyo, Asimika. Oke. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Sehat luar biasa. Kenapa diawali dengan annyeonghaseyo nih? Karena kesibukannya biasanya berlingkup taekwondo. Segala taekwondo itu pakai Bahasanya Korea. bahasa Korea gitu ya, bener ya. Wah, udah ke-spill deh, ini orangnya siapa. Kayaknya by Running Text juga udah ke-spill kali. Oke, nah Yana ini kenapa aku bilang wanita-wanita yang memang super power lah ya. Karena dia memang kayak tadi, dia adalah seorang atlet taekwondo sebelumnya. Dan sekarang juga lagi disibukkan dengan dunia pelatih, sebagai seorang pelatih juga ya. Gitu, oke. Udah berapa tahun Yana? Kalau melatihnya dari 2012. Oke, melatihnya dari 2012, jadi atletnya 2011. 2011. Oke, gitu. Langsung lompat ya, langsung jadi ini ya. Wah, amazing. Bener deh, dia langsung lompat ke situ, bener. Oke. Nah, taekwondo ini kalau misalnya ditanya mudah atau enggak? Oh, of course mudah. Oke. Tapi dibilang mudah banget juga enggak karena ada proses di dalamnya. Oh, karena ada proses di dalamnya tadi. Dan seberapa enjoy kamu untuk menikmati proses itu? Ada puncak lebih enjoy lagi nggak daripada enjoy? Oh, apa ya? Apa yang lebih enjoy daripada enjoy kayaknya? Berasanya cinta banget dah kan. Oh, berasa jadi Saking cintanya udah nggak ngerasain enjoy banget aja. atau mungkin more than atau become a habit. Yes, Ini ya jadi yes. sebuah kebiasaan yang tanpa sadar muncul aja gitu ya, karena ini sebuah kebiasaan. Oke. Nah, ngomongin masalah wanita ya, Yana pelatih dan juga dunia taekwondo nih ya. Dunia taekwondo itu menurut kamu seberapa penting, apalagi notabene-nya untuk cewek? Karena jujur aku dulu atlet waktu SD. Serius? Atletik. Bener. Tingkat provinsi doang. Sombong amat. Keren itu. Oke, seberapa penting yang namanya dunia taekwondo dan juga wanita? Sangat penting ya, apalagi di zaman sekarang itu. Dengan bela diri ini kan, taekwondo ini kan bela diri kan ya. Jadi bukan sekedar memberi manfaat kepada tubuh saja. Baik itu yang jelas untuk kesehatannya, tapi juga lebih ke self defense-nya, maksudnya menjaga ya, menjaga dan menumbuhkan mental yang tadinya mungkin kita wanita itu cenderung punya khawatirnya lebih ya, kemana-mana khawatir gitu. Nah, karena adanya taekwondo ini salah satunya ya, tentu kita juga bermohon perlindungan sama Yang Maha Kuasa gitu kan. Tapi tentunya ada sesuatu hal lebih yang kiranya tidak membuat kita begitu khawatir karena sebelum mengenal taekwondo. Karena kita punya kemampuan dan keterampilan untuk ngejaga gitu ya. Jadi khawatirnya jadi rada berkurang lah, bisa dibilang gitu ya kan. Ya meskipun kayaknya dulu aku sempat salah dulu. Dulu tuh aku sempat salah sampai akhirnya nantangin anak cowok tuh gak sih? Wah, lebih lebat dong. Aku yang jadi badungnya gitu di situ. Saya malah gak pernah kayak gitu. Oh iya bener. Saya gede banget. Itu mungkin fase waktu masih SD sih. Waktu masih SD gede banget ini. Nama bapak diajak-ejek dong. Tuh kita gini dong. Coba kalau itu diarahin ke taekwondo, wah sekarang mungkin pasti udah bener. Oke udah timnya Indonesia nih. Amin. Aduh. Oke, tadi katanya juga baik untuk mental. Nah, selain tadi fisik juga mental. Lebih ke mental berarti dari rasa khawatir tadi. Emang dulu sebelum kamu terjun di dunia taekwondo pernah banyak was-was? Pernah dong. Kalau dulu namanya masih dilabrak kali ya. Oh iya, dilabrak, oke. Zaman SMP tuh ada namanya labrak kan. Diinfoin, ya nanti kamu dilabrak nih. Ditunggu di simpang di gerbang sana gitu ya. Nah itu kan belum masuk taekwondo kan. Jadi agak aware gitu. Gimana ya kalau dilabrak ya gitu. Tapi kan biasa ya, karena nggak ada
nggak ada yang perlu kita khawatirkan selagi itu di lingkup sekolah, pasti ada yang menjaga kita Menjaga, kan, benar. guru-guru. Ya udah, ternyata nggak jadi dilabrak. jadi. Nah di situ masuk taekwondo, udah makin siap sini Iya, nih, iya. mana nih yang mau Mana, ngelabrak? Gitu. mana. Tapi ya nggak ditantang juga Iya, sih ya, memang juga karena benar. salah guna. Jadinya. Padahal soalnya nih ya, nilai atau mungkin makna dari taekwondo memang adalah bentuk pertahanan diri jatuhnya ya, Iya, benar bukan ya. cari masalah. Bukan cari masalah kita, benar. Kita bukan gangster, nope. Gitu ya. Jadi kita cuma untuk defense aja tadi ya, untuk pertahanan. Oke. Nah, selagi kamu yang namanya enjoying dengan dunia taekwondo kamu gitu, ada sempat ngerasa kayak stuck nggak sih? Atau mungkin ya kayak any problems atau ya hambatan yang mungkin ngebuat pernah sampai akhirnya, atau dari sisi kewanitaan juga mungkin kayaknya agak sedikit menjadi sebuah problem? Oh, pernah pasti. Karena waktu yang dilalui bukan sebentar kan, itu banyak rasa yang udah terlalui. Pernah pengen mundur jadi atlet. Oke. Ya, pernah. Pernah drop juga. Oh, pernah sampai drop? seminggu dirawat kan, DBD. Oke, begitu, oke. Jadi apa ya? Karena banyak hal yang dilalui, jadi kian hari gitu kan, walaupun itu pernah terjadi dan berkali-kali sudah benar. lebih kuat lagi gitu. Oh, Jadi oke. pertama kalinya ngerasain gitu, emang bener-bener pengen ninggalin udah. Detik ini juga pengen pergi gitu. Tapi ya alhamdulillah masih ada orang tua yang support, everyone tuh support gitu. Jadi comeback moodnya tuh langsung wup gitu. Oke, langsung terboosting Iya, banget ya ke terboosting atas banget. gitu ya. Iya. Jadi entah biar mau sedown apapun waktu momen mau nyerah itu tetap ada yang memang ngebuat mood kita tuh jumping gila tinggi Iya, gitu. waktu sakit juga gitu. Itu seminggu sebelum 2 minggu sebelum berangkat tuh jatuh sakit. Seminggunya di rumah sakit. Ya, Seminggu di rumah sakit 10 hari. Terus setelah itu kamu Bayangkan sisanya 4 hari lagi. Nah, itu kata dokter udah sembuh, alhamdulillah boleh berangkat tadi. boleh berangkat lagi kan? Baru belajar jalan tuh. Kan 10 hari terbaring kan. Iya bener. Besoknya berangkat ke Besok Bali berangkat, gitu iya. gimana? Dan 4 harinya udah langsung Yes. gitu, udah langsung action gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk dari segi kewanitaan lah kita bilang, dari sebagai seorang wanita ada hambatan nggak sih kalau misalnya terjun di dunia taekwondo ini? Ada buat setiap bulan ya. Oh, setiap bulan ya Setiap bulan pasti tuh ada yang dateng kan. Jadi biasanya agak sedikit berubah, kemudian tidak seperti semangat biasanya. semangat biasa. Terus Oke. itu kalau dari pelatih sendiri kan dikasih program itu kalau khusus untuk wanita yang Lagi hari pertama, datang, itu nggak di-push terlalu dahsyat gitu. Oke, baik itu untuk yang latihan, misalnya kan pasti ada rutinitas pagi, siang, sore, Iya. malam itu kan pasti Tetap ada. latihan. Oh, tetap latihan. Tetap latihan. Oh, tetap harus Cuman latihan. intensitasnya dikurangi. Oh, intensitasnya Ya. dikurangi. Oke. Kalau gebu-gebu waktu lagi fit-fitnya, nah, dikasih momen hari pertama, hari kedua tuh yang sedikit lebih longgar. Sedikit lebih longgar, tapi tetap latihan. Aku pikir udah diabsenin dari yang namanya latihan, disuruh boleh makan coklat, boleh makan burger, boleh makan ini. Gitu. Nah, kalau makanan mah boleh. Oh, makanya malah Ajar aja ya, aja. ajar aja ya. Oke, siapa tahu saya untuk bisa ngebangkitin rasa mood ya. Iya, bener. Makanan lagi Iya, dong. bener. Gitu ya. Bener. Ya kan makanan dong untuk muda. Jadi waktu ketika mood lagi kayak gitu tuh kamu biasanya cari makanan apaan sih? Es krim, Oh, es krim. coklat. Coklat. Ya, pokoknya kalau saya lebih ke minuman yang menyegarkan ya, Oh, jamu. oh. Ini aku nggak steam dengan kamu lah. Aku nggak steam lah. Enggak, kalau udah nemu rasanya jamu itu nikmat, Ih, enggak lah. Kalau air akar nggak apa-apa. Tapi kalau jamu enggak lah, aku nggak iya. steam. Air Kalau akar dulu masih nggak oke. suka juga. Oh, iya, Cuman dulu. begitu manfaatnya itu terasa, ya, jadi gimana ya, suka. Oh, justru jadi lebih Jadi suka. minuman ya. favorit malah. Oh, jadi minuman favorit. Wah, jadi coba jamu. Oke, nah masih dengan Yana juga untuk ngomongin masalah wanita dan juga dunia taekwondo nih ya untuk Ready People ya. Kalau misalnya ditanya nih jumlah, enggak jumlah sih, tapi ya peluang lah kita bilang untuk bisa dapat prestasi penghargaan wanita dan juga dunia taekwondo, itu seberapa besar sih peluangnya cewek tuh bisa coba untuk join dan juga naik di era olahraga taekwondo? Oke. Karena bicaranya tentang gender ya, berarti ini perbandingan terhadap Iya, pria dan wanita Oke. untuk menghasilkan medali Oke. Karena yang kita lihat olahraga ini didominasi oleh lelaki. lagi, bener. Tapi nggak kelihatan kan kalau Iya, nggak sekarang kelihatan. perbedaannya. Nggak terlalu justru. nggak sebegitu besar Iya, nggak ketimbang sebegitu yang besar. sebelum-sebelumnya. Mungkin karena aku banyak nonton, jujur aku tuh adalah penggemar Korea, jadi kayak atlet-atlet itu banyak yang aku lihat, dan taekwondo tuh banyak aku lihatnya cewek-cewek Iya gitu. kan? Nah, kalau dibilang
bagaimana fungsinya dulu ya wanita, terus gimana besar pengaruhnya gitu ya. Kalian kira besar manfaatnya ya ke tubuh siapapun itu, gendernya laki-laki kah, perempuan kah, cuman ada keterbatasan satu dua hal gitu kan. Terus kalau untuk bagaimana prospek kedepannya juga melihat dari progres sebelumnya sampai hari ini gitu, taekwondo sendiri ya sekarang wanita justru mendominasi. Yap, nggak dibilang laki-laki terkalahkan nggak ya, maksudnya begitu perkembangannya. Jadi wanita sekarang udah begitu aktif dan prestasinya bahkan ini ada yang barusan berlalu nih 21 ASEAN University Games. Iya aku tahu. Itu mayoritas cewek, benar. That's right. Itu alhamdulillah. Dan Indonesia dapat medali 5 ya. 4 emas dan satu perak. Satu perak. Luar biasa. Benar. Perempuan loh. Iya, perempuan ya. Berarti banyak. Tapi kalau misalnya untuk dari segi jumlah atlet pria dan wanita untuk taekwondo, itu seimbang nggak sih jumlahnya, atau yang sepengetahuan kamu lah untuk di Rio gitu? Untuk kelasnya seimbang. Untuk kelasnya seimbang. Iya. Jadi kalau ada 8 kelas di Kyorugi yang putra, 8 kelas juga yang putri. Ya, berarti nggak jumlah, mungkin kayak dulu mungkin kayak cuma 5 gitu nggak sih? Atau justru memang dari awal tuh memang udah sama? Sama. Dari memang udah sama gitu untuk jumlahnya ya. Wow, berarti peluang untuk dapat nama dan naiknya perempuan itu sama gitu ya. Itu sama juga ya gitu ya. Mungkin itu juga jadi daya tarik untuk di tahun inilah. Itu makin banyak nggak sih kira-kira, kayak kalau kita kan bilangnya kayak dojo, tempat latihan gitu lah ya. Tempat latihan itu untuk, karena kamu aktifnya sebagai seorang pelatih di Riau atau Pekanbaru, itu banyak nggak sih? Wah, banyak banget udah. Kalau yang terdata kemarin aja ini kan di Indonesia ya, sekitar, kalau mau lihat boleh nih. Boleh, ada aplikasi dulu. Kita ada aplikasi. Iya, sempat ada aplikasi bagus banget itu. Cuman kalau untuk sekarang mungkin belum digunakan lagi. Jadi untuk jumlah itu sendiri bisa kita data dari sini. Kelihatan banget di Indonesia tuh ada berapa banyak atletnya atau mungkin peraih medalinya juga. Itu juga bisa jadi kayak media informasi tentang taekwondonya lah. Menyeluruh di situ ya. Kalau di Riau sendiri ya, kan ada 11 kabupaten yang hidup yang taekwondonya hidup gitu ya, aktif. Jadi untuk pelatihnya aja ada jumlahnya 6.555. Banyak banget itu. Untuk pelatihnya banget 6.000-an ya? Iya. Itu di tahun ini untuk klubnya. Untuk klubnya hampir 4.000-an. 4.397 yang ada di Indonesia. Untuk yang ada di Indonesia itu udah hampir 4.000. Ini kayaknya di rumah udah ada 2 atau 3 gitu. Iya. Gitu ya kan, masih nggak sampai akhirnya menjamur kayak gitu lah ya, bisa dibilangnya. Bahkan ada yang jaraknya sekitar 2 km lah. Ada dojang, 2 km lagi ada dojang lagi. Memang ada itu sih. Segitu menjamurnya dia makin lama gitu ya. Nah, jadi peluang untuk wanita good di sini teman bro, good pokoknya gitu lah ya. Kamu punya pengalaman pribadi nggak sih yang kayak mungkin unik, atau mungkin baik kamu sebagai seorang atlet atau mungkin seorang pelatih, itu ada nggak yang kayaknya juga bisa di share deh untuk radio people kita? Ada sih, waktu first time tanding ya, karena itu di apapun yang pertama itu kadang-kadang selalu menjadi momen suasana yang luar biasa gitu. Itu di Porprov. 2011 di Tembilahan. First time, jadi area pertandingan itu baru pertama kali dicicip tuh di sana. Berarti benar-benar tanding ya. Benar-benar tanding gitu ya, untuk di situ pertama kalinya gitu. Sempat ngerasa kayak memang treble banget gak sih? Wah, itu luar biasa anxiety-nya ya. Benar. Anxiety-nya kan wajar ya, nervous the first time soalnya gitu. Tapi untungnya ternyata powernya para pelatih yang paham atletnya nih butuh banget doping mental gitu. Jadi terselamatkan. Terselamatkan. Hilanglah yang namanya nervous berlebihan, justru comfortable kita di lapangan itu lebih terasa gitu. Jadi baik. Momen pertama tanding tuh yang nggak pernah dilupakan bahkan sampai saat ini. Dan terasa banget nikmatnya gitu. Terasa banget gitu ya. Aku pikir entah there's something trouble, mungkin entah kamu kejungkai ketika masuk ke dalam. Aku cuma just guess. Karena banyak pertandingan yang Iya, benar. Terus yang paling parah itu bukan jatuh terjungkal sih. Actually karena pakai panggung. Iya biasanya harusnya gitu. Jadi beda kan
setiap kali kita bergerak itu goyang panggungnya, pijakan kita tuh. Pijakannya kayak gitu. Nah itu jadi sedikit unbalance. Unbalance itu waktu di Semarang. Oh, waktu di Semarang. Ke depan, ke samping, ke belakang, atau ke belakang? Itu luar biasa karena dia bergoyang-goyang. Oh, karena bergoyang-goyang banget gitu ya. Oke, itu jadi pengalaman yang kayak jadi momen ada. Iya. Yang lucunya ada nggak sih? Lucu. Ya, siapa tahu kamu kenalan Lucu dan dengan sedih ada. orang di situ. Ada. Oh, ada. Waktu di International Malaysia. Oh, oke. Itu Oke. ya 2017 berangkat. Nah itu luar biasa ya, kita ketemu dengan everyone people yang bukan dari Indonesia gitu. Ada dari Kamboja, China, ada dari Korea juga, ada Brazil juga gitu kan. Banyak 14 negara waktu itu. Oke. Nah jadi karena first time ketemu dengan orang-orang seperti itu, dan saya juga hobi untuk speaking English, walaupun cuma not just a little bit. Iya, biarpun tapi nggak tersusun rata jadilah. just wanted practice. Iya. Yes. Jadi ketemunya ya itu luar biasa ya momennya, ketemu adik-adik. Tahu nggak, itu saking how people Indonesia tuh yang full smile gitu Banget kan. ya. Jadi mereka tuh seneng gitu. Oh, kadang ngeliat kita excited, Yes. kayak welcome terbuka dan oh my god, it's a pleasure Yeah. to meet you. Pas mereka lagi tanding bawa negara China gitu Negaranya, kan, China sama Kamboja yang waktu itu kita support pakai cayo dan Oh, bahasa iya, China iya, gitu. dan China kayak Cayo. gitu. Itu kan lawannya bukan Indonesia ya, yang jelas lawan negara lain ya. Jadi mereka ngerasa punya tersupport disupport nih, gitu. iya. Tahu nggak, setelah tanding itu dia Hah? lari bener-bener. datengin kami, Oke. ngasih ini apa, topinya China gitu, Oke. tapi khas Cina. Yang Kebayang nggak yang vampir-vampir? yang cowok yang biasa pakai cowok yang pakai cowok ya. gitu Kurang ya. tahu ya namanya, Oke, tapi iya, itu bener-bener. unik banget dia Bang, datang. kasih tahu namanya ya, Bang, dicari, Bang. Mereka ngasih itu, dan nggak cuma satu. Oh, nggak cuma satu. Iya, itu ternyata enak ya punya saudara. Iya benar, rasanya kenalan teman gitu. di luar dari ini kita ya. Negara gitu ya, Indonesia. negara. Iya. Itu sebenarnya serunya. Selain jadi atlet yang memang kayaknya selain beratnya memang iya memegang nama gitu ya. Iya. Tapi happy-nya kayak tadi, selainnya bisa pergi kemanapun ya kita ketemu dan banyak orang-orang yang berbeda, kita kenalan dan kayaknya itu jadi hal yang baru gitu, ngasih warna gitu untuk diri, bener ya. Oke. Nah, untuk dari sini sendiri nih, untuk di Pekanbaru atau di Riau lah kita, apalagi sebagai seorang pelatih, kamu biasanya ngajar yang usia berapa sih kalau mau tahu? Dari 5 tahun ada, 5 tahun sampai ke yang senior banget ada. Oh, oke. 5 tahun sampai dia senior banget itu ada. Iya, orang tuanya pengen latihan juga kan. Oh, lagi pengen latihan juga. Orang Oke. tua datang terus dia bilang, boleh nggak ya saya ikut? Ikut. Oh. Iya, boleh. Kalau buat olahraga aja Olahraga, gitu oke. boleh. Tapi kalau mau ke prestasi sebetulnya udah ada diarahin. Tapi bener sekarang. Berarti udah ada segmennya ya, berarti untuk yang usia kayak lanjut gitu. Iya, Oh iya? iya. Baik, tapi Karena dulu pasti nggak ada ada beberapa wadah. rules yang dimundurin Iya, lagi actually kayak disesuaiin. ototnya juga kan Iya, nggak sekuat. berarti ada rules yang disesuaiin gitu Rulesnya kan. sama, cuman kondisi fisiknya Oh, aja kondisi yang fisiknya. iya berbeda kan. Oh, oke. Itu juga ada berarti. Iya, 60 tahun ke bawah 60 tahun ke bawah ya untuk usianya. Banyak juga ternyata beragam gitu. Susah nggak sih ngajar apalagi sebagai seorang pelatih? Kayak tadi, pelatih tuh punya kemampuan kayak yang kamu bilang tuh ngeboosting semangat ketika sebelum pertandingan, kita atau cari-cari tahu karena setiap atlet kan beda-beda moodnya, terus untuk memahaminya gitu. Bener banget, setiap usia anak-anak ya, setiap gendernya juga mempengaruhi Ya. Terus pola asuh di rumahnya mungkin misalnya dia ditumbuhkan dengan kehidupan yang seperti ini seperti itu tuh beda-beda. Jadi beda-beda. begitu kita ketemu atlet yang butuh doping mentalnya nih more than yang biasa, nah itu kita memang harus menanganinya tuh by personal banget. Personal. Jadi pendekatan personal, ada bujukan-bujukan yang rayuan maut lah ya. Oke. Jadi, kadang-kadang kita butuh juga menjanjikan sesuatu. Oh, Ya. kayak giving apa ya, Appreciation lah, achievement lah achievement gitu. juga kalau misalnya sesuatu hal tuh yang udah sampai kayak ya ini deh. Dalam artian bukan di belakang layar ya, maksudnya nggak sih kayak happy-nya gitu loh, gitu ngebuat dia tuh biar happy gitu Iya. ya, karena memang ada butuh Iya. untuk beberapa Butuh orang. banget. Oke. Nah, jelas buat nulis deh, boleh. Kamu juga boleh kasih ajakan-ajakan untuk cewek-cewek yang mungkin masih ragu banget. Ah, taekwondo gak bilang aku, ntar aku dibilangnya kayak jantan lagi misalnya, atau misalnya ntar aku dibilang kayak aku tuh terlalu manis banget nih, ya maskulin banget nih, gitu. Gimana cara untuk merubah anggapan kayak gitu agar bisa menyukai dan mencoba taekwondo?
jangan khawatir ya everyone, ladies, wherever you are gitu. Kalau kalian itu udah paham bahwasanya makna dari menjaga tubuh gitu kan, tentunya kita harus melakukan hal yang positif yang kiranya akan bermanfaat bagi tubuh. Nah, salah satunya dengan taekwondo ini. Taekwondo ini bukan cuman buat menjaga fisik ya, jasmani, rohani juga. Kalian juga tetap bisa, misalnya biasanya berbusana muslimah banget gitu kan, itu nggak mengganggu loh. Nggak mengganggu. Oke. Di taekwondo itu membolehkan pakaian kita itu tertutup full, juga boleh pakai kaos kaki kecuali waktu bertanding ya, khusus untuk seni ya, khusus untuk seni itu belum menggunakan kaos kaki. Tapi mudah-mudahan di peraturan berikutnya itu ya, jadi kaum muslimah jadi bisa leluasa gitu dengan ya menjalankan syariat agama. Jadi nggak ada lagi yang namanya keterbatasan nanti gimana ya, aku kan harus berhijab, aku kan begini begitu. Taekwondo lah itu mewadahi banget gitu ya kan gitu. Jadi ini nggak hanya untuk terbatas ya, memang kayak tadi ya, mau cewek beragam agama juga silakan gitu ya kan, mau yang pakaiannya juga memang harus dengan syariatnya tertutup tadi juga. Mudah-mudahan ada peraturan baru yang adjust itu ya kan, itu juga mudah-mudahan bisa berlangsung kayak tadi ya. Oke, tarik dong minat untuk anak-anak dong. Wah, ini dia. Mana dong? Ayo moms and dads. Diajakin anaknya didaftarin. Kita lobbynya orang tua dulu. Kenapa? Karena anak-anak usia yang dari sekarang ini dicari itu atlet yang dari usia dini banget. Berarti dari sedini mungkin ditata ya gitu. Kalau dulu Pelatnas mungkin ambilnya penjaringannya dari junior, senior. Nah, kalau sekarang itu dari kadet. Dari kadet. Bahkan prakadet itu harus orang tua udah mempersiapkan banget gitu. Jadi support dari orang tuanya dulu nih. Harus ayo anaknya kalau belum masuk ke dunia olahraga harus masuk olahraga. Terutama di seni bela diri itu harus paling nggak ada satu ya, yaitu apapun olahraganya. Karena saya di taekwondo, jadi yuk come to join with taekwondo. Karena taekwondo sekarang safety-nya bagus, jadi orang tua nggak perlu khawatir, safety-nya full body gitu ya. Dari ujung kaki ke ujung kepala tuh gitu. Full perlindungannya. Jadi kalau dulu orang tua nanti anakku jatuh, nanti anakku ini lecet segala macam, jadi nggak perlu takut. Semuanya udah tercover, udah punya protectionnya masing-masing. Kalau itu yang kekhawatirannya, terus gimana kekhawatiran yang lainnya gitu kan? Anak-anak itu akan ditumbuhkan mentalnya seiring berjalannya program latihan. Jadi penumbuhan mental itu akan berhubungan juga nanti di masa dia sekolah gitu. Jadi masa dia menuntut ilmu akademik, dia juga punya hal lebih daripada orang-orang ya kan, secara pikirannya ya jadi lebih mudah, nggak gampang stres juga karena kita udah terilis dari olahraga tadi gitu ya kan, jadi lebih safety dan gak goyang banget dia tuh mentalnya gitu ya. Keberaniannya juga kan, kalau di sekolah siapa yang bisa menjawab pertanyaan di papan tulis, nah ini kayak mbaknya nih luar biasa, langsung angkat tangan gitu ya, lagi beraninya. Kemarin di atletik di atletik pernah merasain. Jadi begitu kita udah pernah di kancah olahraga, berjuang untuk jadi yang number one, jadi dimanapun tempatnya kita pengen kompetitif. Iya benar. Nggak mau kalah, selalu bersaing, maunya maju. Itu pokoknya number one, be number one. Oke, terima kasih Yana untuk waktunya. Thank you. Tapi Ana belum ucap assalamualaikum dari tadi. Belum ada ucap ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Oke. Nah, ini juga berarti pertanda untuk tutupnya kita rangkaian di podcast hari ini. Terima kasih buat kamu Radio People. Kita pamit dan sampai jumpa. Sarangnya.